Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, tepat pada hari ini tanggal 13 September itu ada satu peringatan yang biasa disebut dengan The Positive Thinking Day, Hari Positive Thinking, Hari Positive Thinking sedunia. Untuk itu pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin menyampaikan tentang positive thinking. Dalam bahasa Islam, positive thinking itu istilahnya adalah husnuzon, berpikir positif, berprasangka baik, tidak memiliki prasangka buruk. Sebagian ulama mengkategorikan tentang positive thinking di dalam ajaran Islam ini atau husnuzon ini. Yang pertama adalah kita berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah? Karena ini ternyata efeknya luar biasa buat kita, hadirin. Kadang-kadang kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini ada ujian-ujian, ada cobaan-cobaan, ada harapan-harapan yang kadang tidak sesuai dengan kita kenyataannya. Kita punya keinginan, punya cita-cita, pengen jadi apalah, misalnya bupatikah, pejabatkah, penerbangkah dan lain sebagainya. Tiba-tiba gagal terus. Kemudian kita jadinya biasa-biasa saja, mungkin kebanyakan orang lain. Misalnya menjadi pedagang kecil atau pekerjaan lain yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Ketika kita berpositif kepada Allah, berhusnuzan kepada Allah, kita merasa bahwa Allah mentakdirkan saya seperti ini, pastilah ada sesuatu hikmah, ada kebaikan di dalamnya. Pasti itu ada. Siapa tahu, mohon maaf, ketika kita jadi bupati, naudzubillah, misalnya baru 2 tahun ada kasus. Siapa tahu ketika kita misalnya cita-citanya jadi penerbang, mungkin baru beberapa kali terbang, jatuh. Tapi ketika Allah takdirkan kita jadi yang lain, berarti salah satunya yakinlah bahwa Allah sedang menyelamatkan kita. Itu contoh positive thinking kepada Allah. Sehingga kalau kita punya sikap seperti ini, insya Allah kita tidak akan merasa dikucilkan oleh Allah. Kita tidak merasa bahwa Allah tidak senang sama kita, tidak. Karena memang ketika kita di dalam kandungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, sudah dicatat bikat rizkihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Kita hanya berikhtiar pengen jadi apapun, tetapi kembalinya adalah takdir dan kekuasaan Allah yang telah Allah catatkan buat kita. Karena memang itu adalah rahasia. Tetapi kita tidak boleh kemudian berpangku tangan, tidak berikhtiar. Toh Allah sudah menentukan saya mau jadi apa, saya diam saja. Itu juga salah. Kita diwajibkan berikhtiar. Kemudian husnuzon yang kedua adalah pada diri sendiri.
kita berprasangka baik, berpositif thinking kepada diri kita sendiri, insya Allah ini bisa menguatkan kita bahwa kondisi apapun yang ada pada diri kita, insya Allah kita punya kelebihan-kelebihan yang di luar dugaan kita. Jangankan kita yang masih normal, seluruh panca inderanya, tangannya, kakinya, matanya, bisa kita lihat saudara-saudara kita yang kita sebut disabilitas, punya kekurangan, itu luar biasa kepribadiannya. Mereka memiliki positive thinking pada diri sendirinya sangat luar biasa, sehingga banyak juga disabilitas kemudian menjadi orang sukses. Apakah dalam hal olahraga? Bayangkan, kan ada kelompok-kelompok olahraga yang sesamanya, tapi semangatnya luar biasa. Kemarin saya nonton, mereka menggunakan kursi roda, menggunakan tangannya, dilombakan, tetapi semangatnya luar biasa. Mereka begitu semangat, begitu bahagia, seolah lupa kalau dirinya itu mengalami kecacatan. Hebatnya itu mereka. Dalam bidang seni, dalam bidang tulis menulis, dan bidang-bidang lainnya. Mari kita contoh mereka. Nah, kalau kita bisa mencontoh mereka yang disabilitas itu, tentu kita akan mengukur diri kita sendiri. Saya insya Allah lebih normal, ya. Maka usaha kita tidak boleh putus asa. Terus usahakan karena sesuai dengan kemampuan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian positive thinking yang ketiga adalah kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada kenalan kita, pokoknya kepada orang selain diri kita sendiri. Ini bisa menghindari kita dari perilaku ghibah, perilaku fitnah. Kadang-kadang kita memfitnah orang itu karena negatif pikiran kita. Pokoknya yang dia lakukan, karena kita jengkel dari awal, biasanya negatif terus. Jangan-jangan dia begini. Kadang-kadang dia tidak melakukan apa-apa karena ada perasaan jengkel, ada kekecewaan yang pernah dialami. Kita ghibah, cerita sama orang lain tentang kejelekan orang itu. Padahal kita tahu dalam ajaran Islam, ghibah ini sangat merugikan kita, saudara-saudara. Kenapa sangat merugikan kita? Karena kata Nabi, kalau kita senang menggibah orang lain, kita akan bangkrut. Karena semua amal kebaikan kita, pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita jalani, kita laksanakan selama ini, itu diberikan semua kepada orang yang kita gibahi, yang kita bicarakan. Jadi kebaikan kita diberikan kepada dia, sedangkan keburukan-keburukan dia oleh Allah diberikan kepada kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ayat yang saya sampaikan di awal tadi, ada di dalam surat Al-Hujurat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah seseorang mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain, menggibah orang lain. Apakah ada di antara kamu, Allah bertanya, yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Bayangkan ketika kita menggibah, berprasangka buruk kepada orang lain, kita diibaratkan memakan daging saudara kita sendiri. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari juga memperkuat, kata Nabi, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits wa la tajassasu wa la tahassasu
Wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jauhilah dari kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta pembicaraan. Janganlah kalian saling memata-matai, saling mencari aib orang lain. Ini kadang-kadang di dalam komunitas tertentu, karena ingin menjatuhkan lawannya, menjatuhkan saingannya, cari-cari aib. Dan jangan juga saling berlomba-lomba mencari kemewahan dunia. Nah, itu kan kaitannya seperti itu. Saling dengki, jangan saling memusuhi, dan jangan saling memutuskan tali persaudaraan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, kata Nabi. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau semuanya berprasangka baik, misalnya sama sekali tidak ada prasangka buruk, nah, bisa jadi nanti malah yang berkelakuan buruk aman-aman saja. Ada benar beberapa ahli tafsir yang menafsirkan bahwa memang benar pada hakikatnya, pada dasarnya kita dilarang bersuuzon, itu lawan daripada husnuzon. Dilarang berprasangka buruk, tetapi ada yang dibolehkan prasangka buruk itu jika ada bukti-buktinya. Ya, kalau misalnya semua tidak berprasangka buruk, misalnya ada orang nih mencurigakan, apalagi sekarang lagi musim maling. Kalau kita tidak punya prasangka, tidak ada kecurigaan, kita cuek saja. Tapi kita, wah ini orang bukan orang sini nih, kenapa dia jalan-jalan malam-malam ke sini? Itu kan prasangka ya, prasangka. Nah itu tiba-tiba dia benar-benar membongkar rumahnya orang dan kita lihat. Itu boleh, berarti kemudian kita laporkan kepada orang lain. Kita pukul kentongan, kita panggil saudara-saudara kita, karena saya lihat dia bongkar, ini bukan rumahnya. Atau juga di kantor, ketika pimpinan misalnya mengajak kong kali kong, wah kalau begini nih boleh ini, padahal kita tahu aturannya tidak boleh. Nah ini juga kalau memang kita punya bukti kemudian pimpinan itu memaksa kita, maka hati-hati saudara-saudara yang duduk di bagian keuangan bendahara, harus pakai paraf pimpinan. Hati-hati, banyak teman-teman saya gara-gara pimpinan misalnya tidak mau tanda tangan, padahal minta uang bukan untuk peruntukannya, kemudian dijebloskan di penjara. Jadi hati-hati yang ngurus bagian keuangan, karena itu jadi bukti. Ya, salah satunya tafsir Karimir Rahman yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'ad. Boleh ya berprasangka buruk jika ada bukti-buktinya. Kemudian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz, kata beliau, maka yang menjadi kewajiban seorang muslim adalah hendaknya tidak berprasangka buruk kepada saudaranya sesama muslim kecuali dengan bukti. Jelas-jelas keburukan itu, dan itu memang kaitannya dengan hukum. Ya, jangan juga kemudian menjadi saksi. Jangan punya tafsiran, saya tidak boleh berprasangka buruk, pas jadi saksi dia jadinya bohong, padahal dia lihat. Kalau memang dia lihat, dia tahu buktinya, dia nyata, itu boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di hari positive thinking, the positive thinking day ini, pada hari ini, mari kita sama-sama berupaya untuk berpositive thinking, pertama kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Tentu saja kepada orang lain boleh ada prasangka buruk jika kita punya bukti yang kuat, punya tanda-tanda yang nyata yang dapat kita lihat secara kasat mata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.